Nah sekarang saya tanya kepada ibu-ibu atau bapak, kalau ini jenazah, misalkan perempuan, bu ya, ini perempuan. Nah perempuan yang jenazah ini, dia ini dalam keadaan kondisi haid. Haid nih. Otomatis kalau orangnya haid, dia akan harus mandi kan? Mana yang harus besar. Atau yang bapak-bapak, yang mana laki-laki meninggal dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Maka ketika kita memandikan itu, pertama dia meninggal, yaitu adalah mati dalam keadaan junub. Maka dia harus mandi dalam keadaan meninggal dia, yaitu juga mandi namanya mandi mayit. Berarti ada berapa? Ada dua kali kan? Dua kali kan? Karena orang yang dalam keadaan haid atau hadas atau nifas, maka dia harus juga mati dia, maka juga harus mandikan. Maka pemahaman kita saat demikian terjadi, maka cukup sekali saja mandi. Kalau sudah memandikan mayit, maka hadas, nifas, hadas, junub terangkat. Jelas? Jelas ini? Saya tanya, hukum memandikan mayit apa? Hukum memandikan mayit apa? Sunnah. Hukum memandikan mayit apa? Hukum memandikan mayit apa? Kalau wajib memandikan mayit saja wajib, berarti hadas nifas dan junub niat memandikan hukumnya apa? Mewudukkan hukumnya apa? Mewudukkan mayit hukumnya apa? Niat hukumnya apa? Itu bedakan tuh. Jelas? Nah, bila kondisi demikian ada ibu orang yang haid, jadi jangan pula mandi mengangkat haid. Apa tuh? Iya, mandi mengangkat haid. Enggak perlu, sekali aja cukup. Kalau udah sekali terangkat dia. Nah, kalau sudah mandi air 9, udah ini air 9, udah itu yang terbaiknya. Bila tidak enggak apa-apa, jangan dipermasalahkan. Ya, ini kita amalan binafsi, amalan orang yang ingin lebih gitu. Ya. Hanya orang-orang yang di pesantren saja itu mengamalkan itu daripada air 9 itu. Dan yang mengamalkan itu di Sumatera termasuk yaitu Aceh, Medan dan daripada Padang itu mengambil dengan air 9. Dan ini kita mandikan sudah itu, maka kita akan membawanya ke mana? Ke kain? Bukan. Kita memandikannya dengan kapur barus. Terakhir. Ya kan? Karena 9 terakhir tadi katanya kan? Maka kita mandi dengan air kapur barus. Mana kapur barusnya? Embernya enggak ada? Gayung mana? Contoh aja gayung aja. Hah? Terakhir kapur barus. Enggak apa-apa. Nah, anggaplah ini mana dia? Bilang kapur barus. Siram mana? Siraman kapur barus sudah kan? Siraman dari dalam ya. Ini juga dibukanya dari dia. Pokoknya mengenai semua. 1, 2, 3. Putar lagi nih ke kiri. 1, 2, 3. Air kapur barus itu jangan berbuih-buih sampai kira-kira ini Pak. Guys, kapur barus ada nampak ketika lihat di lapangan atau itu putih? Kapur barus jangan putih, cukup sedikit aja. Jangan sampai berubah air itu nampak mutlak, berubah. Sedikit aja. Itu udah kebanyakan. Itu pun kalau dapat jangan dipecah. Kalau misalnya takut dipecah banyak, letakkannya dalam, udah. Kan itu makanya karena banyak tangan. Susah tuh. Yang ngaji dengan yang terlapangan berbeda. Ya betul Pak ya. Kita tidak memberitahunya, nanti dibilang begini. Ini bukan bid'ah, masih mendingan itu bid'ah. Ini nggak mau dengerin gitu. Lebih hemat. Enggak, mayit ini udah penuh dengan kapur barus badannya semua tuh.
Ambil jeruk, belah jeruk, letakkan di ember tadi itu, kemudian kapur barus, sikit aja. Asalkan sekedar udah bau kapur barus lah. Jangan bau kali, jangan apa kali. Yang banyak itu di kain kafannya. Yang banyak itu cuma di kain kafan, tapi air itu tidak. Jadi sampai berubah betul itu air menjadi air kapur barus jadinya. Ya, seperti air sama teh menjadi campur, dia menjadi air. Kopi menjadi air, menjadi air. Ini enggak nampak kali kapur barusnya, asalkan dituang. Jelas ya? Nah, tuh ada embernya demikian tuh ya. Nah, jadi dituangkan, boleh, nggak apa-apa. Ini sebagai contoh aja dulu. Ya, oh ini dua itu. Oh, usah. Udah mandi? Udah. Mandi kapur barus belum? Jadi ini jeruk, ya, ini jeruk belah dua. Jeruk belah dua. Apa bacanya? Apa baca? Nah, ada bacanya kan? Apa itu bacanya? Baca doanya dibelah beruk itu, dibelah jeruk itu, Allahumma saffan minan jundum minal muhdarin. Itu dibacakan dibelah, tak, udah masukkan. Dibelah, kemudian ambil kapur barus. Ikit aja. Paling segini-segini, no? Nah, itu dah. Airnya. Nah, kalau sudah, inilah dia, diangkat, mandikan dia. Tidak di atas, sama juga, tapi di dalam. Masuk di dalam, tuangkan, ambil. Nah. Hah? Pulang kampung asistennya. Pulang kerja asistennya. Dah, ambil lagi. Nah. Dah, ambil lagi, tetap ini di bawah. Ini tetap tertutup. Ambil lagi, tetap lagi. Nah, balik lagi. Di atas juga, balik di atas. Semuanya dia di kapur barus. Jangan di atas saja. Berarti setengah badan. Karena air yang terakhir itu adalah air kapur barus. Kalau namanya air sidrun itu. Diistilahkan dengan kita itu air kapur barus. Tujuannya apa? Supaya mengawetkan jenazah itu tidak cepat rusak dan cepat bau. Tuh, daripada jenazah. Tuh ya. Kira-kira seperti demikian. Yang di lapangan ada nggak? Ya nggak apa-apa, tapi sedikit. Air bunga itu sebenarnya di awal. Ya. Air bunga itu ganti daripada sabun. Kalau tidak ada bunga, air sabun. Dua-dua boleh. Tujuannya kenapa pakai air bunga? Air jeruk. Air campur. Air rempah-rempah. Tujuannya apa? Supaya tidak bau. Makanya coba Pak ikut mandi. Kami tertahan bau. Kita kentut kawan aja udah terbau, apalagi jenazah. Makanya itulah gunanya harus ada minyak wangi, bukhur. Orang kampung kan nggak tahu dia mau beli di mana bukhur atau minyak wangi. Alah boro-boro beli beras aja payah kan. Maka mereka ambillah daun, ambillah ini, rempah-rempah, ambillah ini. Nah, di awal waktu memandikan itu nggak mau kan istinjaknya kan sudah dari itu kan? Itu disiram. Jadi bukan terakhir. Karena apa? Yang terakhir itu adalah air kapur barus. Sudah. Kalau dia berbunga lagi badannya. Padahal kita sudah bersihkan itu. Udah bersih, bolak-balik, udah bersihkan sampai udah sabun, udah bersih, udah pas itu, udah sunat itu. Jelas? Ya, itu yang saya pegangkan. Jadi bila ada yang pakai air bunga, silahkan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai jenazah ini berbunga. Badan-badannya berbunga, payah ngambil lagi, payah ini lagi. Kalau di atas, ini kita hendak merevisikan yang sudah-sudah lah. Artinya yang mungkin yang belum tahu nanti ingatin terus nanti dalam lapangan. Karena ini untuk kebersamaan kita juga nanti. Makanya saya nggak sungkan-sungkan untuk memberitahunya dan tidak bosan-bosan tidak memberitahunya kepada bapak-bapak sekalian. Mana tahu lupa, namanya saya manusia kan nanti lupa. Kadang sibuk sana sibuk sini, ada yang tanya, ada sini, ada. Nah, bapak yang ingat dalam kajian ini, sampaikan, tak perlu lagi diberitahu. Gitu misalnya. Baik. Sudah?
Bila sudah selesai ini semua, maka yaitu kita ganti kainnya yang basah ini dengan ganti anduk. Ada kain baru. Berarti ini ada kain dua nih. Kalau model seperti ini berarti dia ini harus ada 3 dipersiapkan kainnya. Berarti kainnya apa? Anduk. Berarti anduk nih. Anduk. Ya, anduk. Ini ya.